MTV. Kita ketemu di MTV Weekend, tempat dimana kamu bisa dapetin informasi-informasi keren dan seru yang bisa jadi inspirasi kamu barengan gue, Katy. Yap, sekarang udah ada satu cowok yang bakal jadi co-VJ gue, yaitu Eko, music director, okay? With me, VJ Daniel, and also my co-VJ, Christian. Hi. How you doing, Christian? Hi, baik-baik ya. Good. Well, still in conjunction with MTV Indonesia Movie Awards 2005, MTV Weekend masih tampil beda dan special. And for this time, Weekend bakal ngulik-ngulik scene apa aja sih yang jadi stealer selama setahun ini dalam perfilman Indonesia tentunya. So, fasten your seatbelt, buckle up, and let's begin the show. Seseorang yang gak asing lagi dalam dunia perfilman Indonesia. Yup, here he is, Slamet Raharjo. Yap, sekarang ini udah ada satu cewek cantik dan manis yang bakal jadi co-VJ gue, yaitu Valerina. Anak nongkrong masih inget kan tema weekend kita yang kemarin? Yap, bener banget, masih seputar ulang tahun Jakarta yang ke-478. And this time we are going to Japan. So here we go. Today kita bakal ngebahas tentang aspek pendidikannya, mulai dari kulturnya, sekolahnya, sampai gimana dapat scholarship ke Jepang. That's why kita langsung tanya-tanya ke pakarnya, yaitu Mbak Vera, yang datang dari Japan Student Services Organization, or you can simply call JASO. Sekarang ini di sebelah gue udah ada satu cowok yang hobinya mengemudikan kendaraan yang gak main-main besarnya. Yap, bener banget, dia adalah pilot pesawat terbang. Who's gonna be my co-VJ today? So give a big applause for our pilot, Arham. Nah, anak nongkrong masih ingat kan topik kemarin? Yep, we're still talking about profesi yang menarik, menantang maut, dan yang pastinya unik. Mau tau apaan? Betul banget, barengan Bang Fajar kita akan ngebahas pekerjaan pilot pesawat tempur. Tapi pernah nggak terlibat di caught in the dog fight gitu loh? Artian tembak-tembakan di udara gitu. Saat itu hampir, cuman kita nggak jadi tembak-tembakannya karena jelas ya. Merugikan juga lah. Ada satu sisi yang bakal ini mengancam juga ya. Kan ya betul. Cuman kita kalau latihan jelas sering. Latihan tembak-tembakan udara itu akan kita laksanakan terus setiap siklus di Iswayudi itu kita laksanakan latihan tembak-tembakan di udara. Ada juga pesawat yang ditarik ya, pesawat model ditarik, kemudian kita tembakin di udara. Nah, cowok gagah, perkasa, dan cewek cantik di sebelah Katy ini punya satu kegiatan, ya nggak jauh-jauh sama kegiatannya tembak-menembak, dan pastinya bakal ngebikin anak nongkrong semua menjadi sehat, bugar, dan tentunya nggak lepas dari yang namanya fun. Mau tau apa? Yap, bener banget. MTV Weekend kali ini bakal ngebahas tentang airsoft skirmishing. Skirmishing, bener ya? Nah, salah satu jenis permainan ekstrim yang asik dan seru. Well, you can dress and you can act and you can look and play like an armed force or a law enforcement officer. Ya kan? Yeah. Penasaran kan? Yaudah, kita mulai aja MTV Weekend kita kali ini. Kalau misalnya untuk board sendiri nih yang gue denger nih ya, dulu ada board yang pertama banget di dunia itu namanya Duka Hanamoku, dan itu ditemuin sama orangnya sendiri yang namanya Duka Hanamoku, dan itu tipe boardnya itu yang benar-benar masih wah old school banget deh. Nah, ngomong-ngomong untuk tipe board sendiri sebenarnya itu ada apa aja? Oke, kalau board itu mungkin tipe-tipenya dari bentuk dan bahan ya. Oke. Dibedain. Terus kalau dari bentuk ya ada yang thruster. Ini namanya thruster ini untuk manuvernya gini, untuk yang lebih radikal. Terus ada namanya minimal, ada Malibu. Malibu tuh bentuknya yang gede banget, itu namanya Malibu. Terus kalau bahan, pertama kali bahan surfboard itu dari kayu balsa. Seperti yang tadi lo bilang, Formula 3 adalah salah satu tahapan menuju Formula 1 ya. Nah, bahkan yang kita tahu masih ada Formula BMW, terus Formula Asia, Formula 3000. Formula 3000. Oh, Formula 3000. Nah, kayak gimana sih sebenarnya step-step dalam dunia balapan itu? Dimulai dari mana dan diakhiri di mana? Guys, take a look.
Jadi pertama gue ikut Pilates itu waktu gue diajakin sama teman gue. Terus asalnya gue masih belum tahu itu Pilates apaan. Terus habis itu gue cari-cari di internet dan ternyata kayaknya menarik. Terus teman-teman gue pada ngajakin ikut Pilates. Ya udah deh, jadinya gue ikutan deh Pilates. Masih banyak loh music director muda dan berbakat di Jakarta ini ya, yang seperti Eko ini. Nah, mau tahu siapa aja dan cerita mereka? Yuk kita tanya-tanya. Pertama banget sebenarnya tertarik untuk jadi MD waktu saya masih umur 15 tahun. Waktu itu saya dengerin sebuah radio swasta gitu di Jakarta. Waktu itu kan saya masih kecil banget, masih SMP gitu. Terus tapi saya udah mikir, wah kayaknya seru juga ya, siapa sih yang ngatur musik-musik di radio gitu. Dan waktu itu banyak teman-teman yang bilang kalau oh itu namanya music director gitu, bukan penyiar. Dari situ sih awalnya sebenarnya tertarik banget untuk jadi MD. Awalnya karena gue pertama demen banget sama musik. Terus udah gitu kalau di radio itu kan perkembangan musiknya rapid banget. Jadi otomatis gue tertarik untuk tahu musik lebih cepat gitu trennya gitu. Guys, this is so cool, man. Di sini happening banget ya. Dan yang pasti anak nongkrong sekarang kita bakal interview para server-server itu. Yuk. Gue dari kenal surfing sendiri dari umur 14. Habis itu serius-seriusnya 5 tahun belakangan ini. Udah 6 tahunan. Since I was about 7, I started bodyboarding when I was 5, boogie board, and then I started standing up. Like 10 years already now. 10 years, and like what interests you in surf? The lifestyle and you get a lot of girls when you're a surfer. Surfing just like very addicting. Surfing is my lifestyle. Puasan sendiri sih ya, puasan dari batin gitu ya. Lo ngeluncur di atas air, lo bisa berjalan di atas air, bikin manuver-manuver yang ekstrim. Terus ya dari bahaya itu sendiri, gue juga berasa, wah adrenalin rush gue kayaknya terus-terusan denyut gitu, enak banget. Enak, man. Apa sih sebenarnya yang lo rasain pas lagi di atas ombak gitu? Nah, ya itulah, ser-seran. Ser-seran. Oke, sekarang gue pengen tahu nih, karena ini olahraga kan kayaknya benar-benar adrenalin banget nih ya, dan cowok banget deh, laki banget gitu. Gue pengen nanya, ada nggak salah satu dari anggota di klub lo itu yang hampir ada near death experience? Near death, jangan near death kali ya. Konyol aja kali ya. Ya udah yang konyol ya. Oke, nah di Indonesia di mana aja sih tempat yang bisa dijadiin tempat untuk wakeboarding biasanya? Bisa dong ceritain ke anak nongkrong. Ya, Sunter, Jatiluhur. Basically anywhere danau yang cukup lebar ya untuk boatnya muter bolak-balik. Danau Toba pun bisa kalau mau. Dan yang penting itu airnya flat. Dan yang penting airnya flat. Oke, dan alat-alat yang diperlukan apa aja? Papan, binding, jadi kayak sepatunya yang diikat di atas papan, kemudian live vest, sama tali. Ada handle-nya sama tali, of course boat. Well, like I said before, you also are a food stylist, right? Nah, itu ngapain aja sebenarnya? Food stylist itu lebih ngatur kalau misalnya di iklan, commercial atau di majalah makanan kelihatan cantik. Gitu ya? Susunin makanannya, dagingnya gimana, daunnya gimana, piringnya, sendoknya gimana, make it beautiful. Itu tergantung lighting juga nggak? Itu juga. Tergantung lighting semuanya juga ya? kerja sama, the whole team juga nggak. So you have to know the right colors. Exactly, mesti ngerti makanan Cina ininya apa, piringnya seperti apa, sendoknya seperti apa, gelasnya seperti apa. Jadi harus research juga Itu yang juga banyak penting. ya. Kalau harapan lo sendiri terhadap perkembangan olahraga Formula 3 ini? Mungkin dengan adanya nanti F3 datang ke Indonesia, masyarakat juga mulai, anak nongkrong juga bisa ngelihat itu Formula 3 itu apa, perbedaannya sama F1 itu apa. Jadi kalau gue ngarepnya sih banyak yang datang nonton, jadi bisa. Stay tune terus only on MTV Weekend. Assalamualaikum anak nongkrong MTV. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Welcome to MTV Weekend with Mirianchi. And I know you guys must be wondering kenapa hari ini Rianti pakai jilbab. Well, that's because we're gonna meet a very special guest. Beliau adalah Kiai Haji Abdullah Gimnastia. And for you guys who don't know, beliau adalah pelopor manajemen kolbu di Indonesia. So I'm sure you guys are curious about Agim, so just follow me. Yuk. Oke guys, as I promised you, sekarang Rianti sama Agim. Assalamualaikum A, apa kabar? Sekarang kegiatannya apa A di bulan Ramadan ini? Yang paling penting adalah memperbaiki diri, karena
karena tidak ada yang paling bahaya dalam hidup kita kecuali tidak berani melihat kekurangan sendiri dan tidak serius memperbaiki diri. Ini dia Indra Bekti. Kok ini malah tidur? This is another familiar face that you see on your TV set every day. Kita lebaran ini, gue pengen tahu sebenarnya perasaan lo gimana sih pas bulan Ramadan kemarin terus sekarang lebaran. Aduh, pasti kan. Waduh, yang namanya orang Islam itu ya pasti kita akan merasakan sukacita ya, senang banget. Nah, kalau anak nongkrong penasaran sebenarnya apa sih scene stealer itu? Ini dia salah satunya scene stealer itu ya. Ih, rugi matongau. Kan giot jual markompetisi.co. So bisa Omar Bagas tuh sia. Tolong lah kanan baru. Tapi kamu harus belajar bagi waktu, belajar tanggung jawab. Jangan kayak anak kecil yang harus. Yang namanya playboy tetap aja playboy. Mau diikat pakai sumpah pocong dia tetap aja nggak bakal berubah. Yang bisa bikin dia berubah tuh cuma satu, tau nggak lo? Raja singa. Kamu udah nemuin belahan jiwa kamu belum? Gimana sih? Masih perlu aku jawab? Hah? Lo mau kayak dia? Apalagi lu tuh kayak dia. Oh, Alina, tai. Nih lo mau Susan ketahuan. Toge pasar. Gimana tadi? Kok dia mati? Tembak lagi? Gue bingung banget, Bi. Sampai nggak tidur semalaman. Omnya ngeluarin di dalam. Mau nangau. Asian. MTV ya, kembali lagi sama gue Daniel di MTV Weekend, tempat di mana kamu bisa dapetin informasi-informasi keren dan juga hal-hal yang membuat kamu terinspirasi. Alright, yang pastinya sekarang ini spesial banget ya MTV Weekendnya karena kita ada di luar MTV Indonesia Movie Awards 2005. Nah, dan di sini red carpetnya. Alright. Oke, nongkrong sekarang ini gue lagi sama Bella and she looks so hot. Oh my god. Beda banget gitu sama yang di film gitu. Bella, gimana nih? Ini ngomong-ngomong bajunya didesain siapa nih? Sama Denny Wirawan. Oke. Ini pakai Denny Wirawan. Mas Denny emang khusus nyariin baju yang khusus sesuai dengan gaya aku. Iya, ide sendiri. It takes a lot of time for a girl to look like this, okay? Kalau gue ada yang di lemari baju toko Plaza Senayan beberapa hari yang lalu. Dia suka bercanda ya orangnya? Ya, suka bercanda ya? Udah lama disimpan-simpan nggak tahu makainya kapan. Yo, what's up para nongkrong MTV? Welcome to MTV Weekend, tempat dimana kalian bisa mendapatkan inspirasi dan juga informasi terhangat yang akan kita sampaikan buat kalian semua. Alright guys, spesial banget kalau kemarin kalian sempat sama Daniel di Red Carpet on MTV Indonesia Movie Award 2005. And now it's time with me di spesial juga Red Carpet Edition 4 MTV Indonesia Movie Award 2005. Nah, satu lagi anak nongkrong penasaran banget. Setiap artis atas ini pasti bawa tas, especially yang perempuan ya. Boleh tahu nggak bawanya apa justru di dalam tas itu? Ini isinya udah pasti nomor 1. Bukan dong kalau boleh, nongkrong. Yang wajib dibawa ke Mima. Nomor 1, handphone. Aku nggak bawa apa-apa, aku cuma bawa handphone. Gak ada isinya. Handphone. I got bubble chewing gum. KTP. Mentang-mentang para habis rahasia banyak ya. Apa lagi? Uang 50.000 siapa tahu buat parkir. Oke. Handphone pasti. Handphone. Ini
lipstick dah. Seperti biasa ada kunci mobil, kunci rumah lah ceritanya. Kan tadi mobilnya ini. Terus ada permen penyegar mulut biar agak-agak. Soalnya gue harus berdampingan sama seorang VJ yang multi talenta. Ada lip gloss. Ada buat putih-putih apalah highlight. Udah bedak. That's it. Hai anak nongkrong MTV, welcome to MTV Weekend, tempat dimana kamu bisa dapat informasi-informasi menarik yang bisa jadi inspirasi kamu. Oke, hari ini MTV Weekend agak beda. Why? Because we are outdoors. Lebih tepatnya di Plaza Barat Senayan for the preparation day of MTV Weekend Nongkrong 2005. So today we're gonna interview all the artists and all the people involved in this great event. You guys have to check it out, okay? Jangan kemana-mana. MTV, sekarang gue bersama Dewi, Sandra, dan Oka. So, persiapan buat besok gimana nih? Kita ada persiapan nggak sih sebenarnya? Semuanya serba mendadak. Spontan. Spontan. So guys, if you want to know the spectacular of the show, let's check this out. Well, anak nongkrong, bagi lo semua yang punya ide, kritik, atau saran, lo bisa kirimin aja email ke weekend@mtvi.co.id. Dan sekarang gue mesti cabut dulu anak nongkrong. Pesan gue untuk lo semua, stay away from drug and have a nice weekend. Oke, nongkrong gak terasa udah setengah jam kita ngobrol-ngobrol tentang Filmmaker by Handphone barengan co-VJ gue, Sausan dan juga Aji. Thank you udah nyempetin datang ke studio MTV ya. Thank you banget udah nyempetin datang ke studio MTV. Sama-sama. Sukses terus buat semuanya. Sukses. Jo, man. Gila, ini temen finalis gue nih kemarin pas 2003. That's it for today. Terima kasih banyak untuk Christian Sugiono yang udah nyempetin datang ke studio MTV. Thank you banget, man. Oke, buat anak nongkrong yang punya saran atau ide untuk topik MTV Weekend, jangan ragu-ragu, langsung aja kirim email kalian ke weekend@mtvi.co.id. And now we have to go. Okay, and now we have to go. Oke, pesan Rianti sama Aci buat anak nongkrong is Liberté